Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Saputra dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang suatu yang diharapkan mengecewakan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, kita punya banyak harapan terhadap anak atau anak-anak kita, gitu. Tetapi memang tidak semua apa yang kita harapkan itu bisa menjadi kenyataan, bisa diwujud nyatakan oleh anak-anak kita. Dan ini membuat kita sebagai orang tua itu merasa kecewa karena kenyataan dan harapan yang tidak ketemu, gitu Bapak ya. Nah, biasanya masalah apa yang seringkali mengecewakan orang tua, Bapak? Memang nggak bisa disangkal ya Pak Gunawan. Makin hari makin sering saya ini bertemu dengan orang tua yang menangis karena anak-anaknya. Jadi betul ya tadi yang Pak Gunawan katakan. Mereka adalah orang tua yang menyayangi anak dan berupaya keras membesarkan anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka menanamkan pengenalan akan Tuhan dalam diri anak sejak anak kecil, dan mereka memberikan kepada anak seturut dengan kemampuan mereka yang terbaik. Namun sekarang di saat anak telah dewasa, anak mengecewakan mereka dengan sangat dalam. Jadi ya mungkin kita ini nih bingung ya, dan bertanya apakah yang sebenarnya terjadi ya. Dan ya sudah tentu kita harus bertanya juga bagaimanakah seharusnya kita menghadapi hal-hal ini. Kenapa baru sekarang gitu Pak Balek? Apa artinya dulu-dulu tidak ada kasus seperti itu gitu Bapak? Ini pertanyaan yang baik ya Pak Gunawan. Apakah yang sebenarnya terjadi pada anak-anak kita sekarang? Mengapa ada begitu banyak anak yang meninggalkan iman atau memutuskan untuk hidup sesuai dengan keinginan pribadi? Nah, saya mencoba untuk menjawabnya ya. Sesungguhnya apa yang tengah terjadi sekarang ini mencerminkan adanya jurang yang sangat lebar antara iman Kristiani dan nilai duniawi yang dianut orang yang tidak mengenal Tuhan. Untuk satu masa yang panjang, nilai duniawi tidak begitu berbeda jauh dengan nilai moral yang tertera di kitab suci. Namun seiring dengan berjalannya waktu, nilai duniawi makin menjauh dari nilai moral rohani. Singkat kata, di masa lalu Pak Gunawan, kehidupan seseorang yang tidak percaya pada Tuhan dan firman-Nya tidak terlalu berbeda jauh dari kehidupan seseorang yang percaya dan taat kepada firman Tuhan. Mungkin salah satu perbedaan utamanya hanyalah pada apakah ia pergi ke gereja atau tidak pada hari Minggu, atau apakah ia menyumpah serapah atau tidak. Sekarang seorang yang tidak percaya kepada Tuhan dan firman-Nya mempunyai gaya kehidupan yang sangat berbeda dari orang yang percaya. Iya. Untuk hal ini Bapak punya contoh yang konkret gitu Bapak? Ada Pak Gunawan. Jadi misalnya nih ya, zaman dulu misalnya kita itu jarang sekali mendengar orang tinggal bersama ya, sebelum menikah sudah kumpul dan sebagainya. Nah, zaman dulu orang nggak percaya Tuhan, ya tetap aja berpacaran jarak jauh, nanti udah mau menikah ya menikah sama-sama, nanti baru tinggal sama-sama. Namun sekarang ini tidak Pak Gunawan. Banyak sekali kasus-kasus orang itu sudah tinggal bersama meskipun mereka tidak menikah. Nah, jadi makin banyak hal-hal seperti ini terjadi yang membedakan orang yang percaya dan yang tidak percaya. Nah, jadi poinnya adalah yang saya ingin simpulkan, di masa lalu kehidupan seorang pemuda yang percaya pada Tuhan dan firman-Nya tidak terlalu berbeda dari orang yang tidak percaya.
sebagai akibatnya tekanan untuk meninggalkan iman kepercayaannya agar ia diterima oleh lingkungan tidak begitu besar. Dan ini berbeda dengan masa sekarang. Pada masa ini, untuk dapat diterima oleh lingkungan yang tidak percaya pada Tuhan dan firman-Nya, seseorang harus meninggalkan iman kepercayaannya karena keduanya begitu berbeda. Itu sebab sekarang ada begitu banyak pemuda yang meninggalkan iman kepercayaannya. Sebab sekali lagi, dulu nggak terlalu berbeda. Palingan tadi saya sebut, ya ke gereja apa enggak hari Minggu, atau kadang-kadang ya memakai kata-kata yang kasar dalam pembicaraan seperti subat serapah. Tapi hal-hal lainnya nggak terlalu nyata. Tapi sekarang memang makin banyak sekali perbedaan antara orang beriman dan yang tidak beriman. Ya, apakah itu lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal, misalnya karena kemajuan teknologi atau pergaulan, atau lebih banyak masalah-masalah internal, misalnya bekalan kerohanian orang tua terhadap anak ini berkurang gitu Pak Bos? Yang mana yang lebih dominan mempengaruhi anak ini? Saya cenderung berkata faktor eksternal Pak Gunawan, sebab saya melihat banyak orang tua yang menanamkan nilai-nilai moral yang baik, ya mengenalkan Tuhan kepada anak-anak sejak anak-anak kecil. Jadi mereka telah berusaha, tapi memang tekanan dari luar sekarang begitu besarnya, sehingga akhirnya ya anak-anak itu terseret dan terbawa. Nah, waktu mereka itu tuh ingin masuk diterima oleh teman-temannya, mereka juga seolah-olah tuh mendapatkan paksaan atau syarat untuk bisa diterima, ya mereka juga harus melakukan yang teman-temannya lakukan. Kalau tidak, mereka tidak bisa masuk. Nah, tapi kalau mereka masuk dan melakukan hal-hal itu benar-benar terlalu berbeda dan berlawanan dengan nilai-nilai Kristiani. Nah, akhirnya mereka memilih untuk meninggalkan iman supaya bisa hidup seperti lingkungan atau teman-temannya. Iya. Yang saya juga lihat itu adalah cara orang tua membekali anaknya dengan iman itu tadi seringkali pakai cara-cara yang lama yang anak itu sudah tidak bisa lagi menerima gitu Pak Pol. Misalnya hanya dengan bentuk renungan atau bentuk bacaan, anak dipaksa untuk membaca dan seterusnya, sehingga dampaknya kurang kuat gitu terhadap diri anak ini. Dan pengaruh luar yang tadi Pak Pol katakan, faktor eksternal itu kuat sekali justru. Iya. Ya, jadi apakah ada orang tua yang kurang mengerti ya bagaimana membesarkan anak dalam Tuhan? Pasti ada ya. Apakah ada orang tua yang kurang bertanggung jawab? Ya, ada juga menyerahkan tanggung jawab itu kepada misalnya gereja untuk mendidik anaknya, tapi mereka sendiri nggak terlibat. Itu semua juga ada pengaruhnya. Tapi memang di samping itu, saya juga memang mengakui pengaruh luar itu sangat kuat sekali Pak Gunawan. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, nah seringkali tuh orang yang misalnya nih ya gemar berdansa, itu dikatakannya tuh wah orang yang nggak beriman gitu, orang yang bukannya orang Kristen yang baik lah gitu, karena kok bisa dansa, bisa berdansa atau sering berdansa. Tapi sebetulnya kan kalau kita pikir sekarang, ya jaraknya itu sedikit lah, tipis lah. Dansa itu kan bukan sesuatu yang salah, bukan berdosa, tapi ya dianggap salah saat itu. Namun tipis jaraknya. Namun sekarang ini nih jaraknya memang antara perbuatan dan kehidupan orang yang tidak beriman dan yang beriman sangat berbeda sekali Pak Gunawan. Apalagi pada masa-masa anak-anak ini sudah mulai dewasa dan mulai kuliah dan sebagainya, mereka akan memang menjumpai inilah kenyataannya. Teman-temannya yang nggak beriman hidupnya memang seperti ini. Iya. Pengaruh yang lain apa Pak Gunawan? Jadi begini Pak Gunawan, jadi pada masa ini untuk dapat diterima ya, akhirnya anak-anak itu kan harus melakukan hal-hal yang dilakukan oleh lingkungannya. Nah, jadi akhirnya banyak yang meninggalkan iman kepercayaannya ya. Selain dari iman kepercayaan, hal lain yang
cenderung dicari pemuda dewasa ini adalah pemenuhan keinginan pribadi. Pada masa lampau, seseorang lebih memikirkan dampak keputusan pribadinya pada orang di sekitarnya. Mungkin ia mempertimbangkan perasaan orang tua atau keluarganya, atau mungkin ia memikirkan kepentingan dan perasaan orang lain bila ia melakukan apa yang diinginkannya. Pada masa sekarang, keharusan untuk memperhitungkan dampak perbuatan pada orang lain sudah jauh menipis, Pak Gunawan. Itu sebab keinginan untuk mengerem perbuatan demi kepentingan orang hampir tidak ada. Tujuan hidup lebih terpusat pada pemuasan keinginan pribadi, dan sikap terhadap kepentingan orang lain lebih ditandai oleh ketidakpedulian, atau istilahnya emangnya saya pikirkan, ya. Itu sebab sekarang ada begitu banyak anak yang mengambil keputusan atau memilih jalan hidup yang berbeda dari gaya hidup orang tuanya tanpa memusingkan perasaan orang tuanya. Ya, saya kadang berjumpa dengan masalah seperti ini, dan memang ini yang saya temukan. Mereka, anak-anak ini benar-benar tidak peduli melihat orang tuanya begitu bersedih, menangis, memohon dan sebagainya. Benar-benar nggak peduli, nggak merasakan aduh kasihan orang tua saya jadi harus begini, harus mengorbankan ini dan itu. Enggak. Sebab ya ini, dalam zaman ini orang memang akhirnya lebih mementingkan diri dan nggak begitu memusingkan dampak perbuatannya pada perasaan orang lain. Ya, itu kan juga pengaruh dari tuntutan terhadap anak dan sebagainya, sehingga dia merasa untuk memenuhi kebutuhannya saja dia kesulitan gitu. Jadi mengapa dia harus memikirkan tentang orang tuanya? Agak kurang respect terhadap orang tua gitu loh, Pak. Ada ya, jadi ada anak-anak yang merasa orang tua nggak begitu memperhatikan saya, nggak mempedulikan kebutuhan saya. Mengapa saya kok harus memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang tua saya? Ada ya, Pak Gunawan. Tapi juga ada memang anak-anak yang meskipun orang tuanya memberikan perhatian yang cukup kepada mereka, tetap saja pada akhirnya waktu mereka ingin melakukan atau hidup sesuai dengan keinginan mereka, mereka benar-benar nggak mempedulikan dampaknya itu pada orang tuanya. Bagaimana nanti orang tuanya dilihat orang dan sebagainya, mereka memang nggak pusing. Ya, jadi apa sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai orang tua itu? Nah, sudah tentu ya reaksi kita kan kecewa dan mungkin pula marah. Tapi ya kita tidak berdaya berbuat apa-apa, Pak Gunawan. Apapun yang kita katakan tidak membuat mereka mengubah pikiran. Ibarat kereta, mereka terus melaju. Mereka tidak takut, sebab pada kenyataannya mereka telah menjadi kelompok mayoritas. Karena ya sekali lagi tadi saya sudah singgung, banyak teman-teman mereka yang seperti itu. Secara tidak langsung mereka berkata kepada kita, kalau bisa terima saya, bagus. Kalau tidak bisa terima saya, ya tidak apa-apa. Ya, misalkan saya tidak mau ke gereja lagi. Nah, dia nggak akan merasa apa-apa sebab di luar teman-temannya ada begitu banyak orang yang memang nggak ke gereja, meskipun anak-anak ini misalkan waktu dulu masih kecil ke gereja dan orang tuanya juga ke gereja, tapi sekarang nggak lagi. Jadi mereka berkata, saya punya banyak sekali teman-teman yang tidak ke gereja. Jadi mereka nggak akan merasa dikucilkan atau disendirikan, enggak ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah ini, Pak Gunawan. Jangan merengek-rengek memohon kepada anak atau mereka untuk bertobat. Sampaikan kepada mereka teguran dan akibat yang mesti ditanggung. Setelah itu berhentilah. Makin kita merengek-rengek, makin mereka tidak menghargai kita, dan makin mereka tahu bahwa kita takut kehilangan mereka. Akhirnya makin tidak peduli mereka akan kita. Jadi saya kok memang meminta ya, sebagai orang tua kita jangan sampai merendah-rendahkan diri, merengek-rengek memohon kepada anak untuk bertobat. Enggak.
sampaikan saja ya teguran dan akibat yang mereka mesti tanggung. Setelah itu udah kita stop. Tapi kan sebagai orang tua kita wajib memberitahukan atau mengkomunikasikan tentang kekecewaan kita terhadap sikap anak itu gitu Pak. Saya mengerti sebagai manusia kita ya nggak bisa selalu menahan diri, ada kalanya ya kita ya cetuskan kekecewaan kita dan sebagainya. Tapi saya sudah melihat Pak Gunawan, nomor satu, kebanyakan anak-anak itu juga nggak peduli. Jadi kita udah misalnya sedih-sedih bercerita, kamu ini melukai saya, kamu ini berbuat ini benar-benar meninggalkan luka yang dalam, kami kecewa atau apa. Sebab memang mereka nggak peduli. Nomor satu. Nomor dua, saya perhatikan juga kalau kita memang akhirnya ngomong seperti itu, bagi mereka seolah-olah mereka akan berkata, salahmu sendiri. Salahmu sendiri, kamu harus merasa begitu. Sebab kalau kamu terima saya apa adanya, saya mau berbuat ini dan sebagainya, kamu terima, kamu kan nggak akan merasa kecewa. Begitu. Jadi sekali lagi konsep mereka lebih seperti itu sekarang. Ini keputusan saya bahagia dengan keputusan saya. Kalau kamu nggak bisa berbahagia dengan keputusan saya, itu urusan kamu. Sebab saya berbahagia dengan keputusan saya, dengan hidup saya. Ya jadi silakan kamu menerima saya supaya kamu juga bisa berbahagia dengan keputusan saya dan hidup saya ini. Kalau enggak, ya itu salah kamu. Nah, jadi memang ya kita mesti bijaksana saya pikir ya dalam mengutarakan perasaan-perasaan kita kepada mereka. Lalu bagaimana kita menyatakan kepada anak itu bahwa saya ini masih memperhatikan kamu, saya masih mencintai kamu, saya masih peduli kepada kamu. Nah maka meskipun anak begitu kepada kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang bisa kita perbuat, yang kita masih bisa bantu kalau mereka memang perlu bantuan itu dengan benar, kita lakukan. Namun yang terutama adalah kita memang mau mengkomunikasikan kepada mereka bahwa kita enggak membenci mereka. Ini yang perlu mereka lihat Pak Gunawan. Jangan sampai mereka itu melihat kita membenci mereka. Kenapa? Dia akan gunakan ini untuk menyerang kita. Dia akan berkata, kamu itu tuh hanya mencintai saya secara kondisional. Begitu saya nggak menjadi orang yang kamu inginkan, kamu langsung membenci saya. Nah, itu menjadi sebuah poin yang mereka akan pakai untuk menyerang kita juga. Jadi saya kira ini yang mesti kita jaga. Ya, jadi hubungan itu harus tetap dipelihara gitu Pak ya, antara orang tua dengan anak yang mengecewakan ini Pak. Nah, hal yang kedua yang bisa kita lakukan apa Pak? Apabila perilaku mereka makin tidak terkendali, maka tibalah saatnya bagi kita untuk meminta keluar dari rumah dan hidup mandiri. Jangan biarkan mereka hidup di bawah atap dan dukungan kita, sementara mereka hidup sekehendak hati. Dalam kondisi seperti ini ada kecenderungan anak terus menuntut kita untuk menyediakan segala kebutuhan mereka tanpa membolehkan kita bersuara menegur mereka. Singkat kata mereka beranggapan bahwa orang tua berkewajiban menyediakan kebutuhan mereka sampai kapanpun dan dalam kondisi apapun. Tidak. Mereka perlu tahu bahwa kita tidak berkewajiban mengongkosi kehidupan dan perbuatannya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya ada satu contoh yang konkret adalah dari Dr. James Dobson. Beliau seorang tokoh Kristen di Amerika Serikat, seorang psikolog, pendiri dari pelayanan Focus on the Family. Nah, anak laki-lakinya pada masa kuliah hidupnya itu tuh nggak bertanggung jawab Pak Gunawan, mengabaikan, melalaikan tugasnya dan sebagainya, sehingga akhirnya terpaksa Dr. Dobson memang meminta dia untuk berhenti dari sekolah. Nah, kemudian dia berkata, ya udah, kalau memang nggak mau lagi didukung, saya harus berhenti sekolah, saya berhenti. Tapi si anak berkata, saya mau sekarang pindah, masuk ke rumah lagi.
Dengan kata lain, ya dia mau papa mamanya menampungnya lagi, membiayai kehidupannya lagi. Dr. Dobson berkata, tidak. Kamu sudah saya sekolahkan, kamu mengabaikan, menyanyiakan semua ini. Sekarang kamu berhenti dan kamu mau masuk ke rumah mengharapkan saya dan mamamu mengongkosi kamu hidup lagi. Tidak, kata Dr. Dobson. Kamu tinggal di luar. Silakan cari pekerjaan. Hiduplah untuk mengongkosi dirimu sendiri. Nah, si anak ini akhirnya terpaksa tinggal di luar, kerja kalau nggak salah sebagai pengisi bensin. Nah, setelah dia hidup seperti itu beberapa lama, dia baru sadar, dia baru bertobat. Nah, akhirnya dia berkata kepada papanya, sekarang saya benar-benar akan bersekolah. Saya sadar saya telah salah, sekarang saya nggak mau main-main lagi. Dr. Dobson berkata, kalau itu keinginanmu dan kamu benar-benar sudah bertobat, kami akan memberikan kesempatan kedua. Diizinkan lagi, ditolong lagi, masuk ke perguruan tinggi yang lain, dan dia membuktikan diri, dia sudah berubah. Dia sekolah dan selesai, dan setelah selesai, akhirnya melayani Tuhan bersama dengan ayahnya. Tapi poinnya adalah, Dr. Dobson memang bersikap tegas kepadanya. Dan ini cerita Pak Gunawan, saya dengar bukan dari mulut Dr. Dobson, tapi dari mulut anaknya sendiri dalam salah satu siaran radionya. Anaknya mengaku terus terang bahwa ini yang papa saya lakukan dan ini baik buat saya. Gara-gara saya dipaksa untuk keluar dari rumah, urus diri sendiri, baru saat ini saya sadar. Nah, jadi ya kita memang harus berani tegas pada akhirnya kepada anak. Ya, ini mungkin sesuatu yang sulit dilakukan, apalagi di negara kita ini, Pak, di Indonesia, Pak, ya. Selain orang tua itu merasa berat kehilangan anaknya, khawatir dia kan tadi tahu bahwa anaknya bakal kembali, kalau enggak kan hilang anak ini. Tapi di lain itu juga dia akan merasa malu terhadap teman-temannya, seolah-olah dia tidak mampu menangani anaknya ini sehingga diusir, karena ini kan langkah terakhir yang bisa diambil oleh seseorang ayah gitu. Tapi saya lihat akhirnya tindakan seperti itu hanyalah memperpanjang masalah, Pak Gunawan. Saya udah melihat ini beberapa kali, Pak Gunawan. Orang tua itu malu ya mengakui masalah anaknya, sehingga ditutup-tutupi terus. Misalnya anaknya pun udah nggak mau sekolah atau nggak bisa sekolah, ditutup-tutupi terus, didukung, ditolong lagi lah terus. Bahkan akhirnya ada yang dikirim ke luar negeri supaya masalah ini nggak terlalu nyata di mata orang. Tapi akhirnya apa yang terjadi bukan membaik, malah makin memburuk. Karena anak ini nggak merasa harus berbuat apa-apa kok. Dengan dia hidup seperti begitu pun uang terus datang, dukungan selalu ada dari orang tua. Kenapa saya mesti berubah? Semua kok tetap disuplai oleh orang tua saya. Nah, jadi kita mau anak tahu bahwa kita nggak berkewajiban mengongkosi kehidupan mereka yang nggak berkenan kepada Tuhan. Ya. Ada cara lain Pak yang bisa dilakukan? Yang ketiga adalah kita harus terus berdoa bagi mereka. Kita berdoa karena kita percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat menyadarkan mereka, dan bahwa hanya Tuhan yang dapat membawa mereka kembali kepadanya. Lewat doa kita menyampaikan harapan kita kepada Tuhan, dan lewat doa kita dibawa kembali ke jalan kasih. Meski anak melukai kita begitu dalam, kita tetap mengasihi mereka. Ya, anak perlu melihat, Pak Gunawan, bahwa kita tidak membenci mereka. Walau kita bersikap tegas, kita tetap mengasihi. Nah, ini kesimpulan saya tentang doa. Doa menghapus kemarahan dan melahirkan kasih. Selama kita berdoa untuk anak-anak kita nggak akan mampu untuk marah kepada anak-anak kita. Enggak. Kita mampu bersikap tegas, mampu. Tapi marah nggak bisa, ya, karena doa menghapus kemarahan dan justru melahirkan kasih. Ya, justru itu Bapak, ketika kita itu berdoa, berharap kepada Tuhan, kita sulit untuk melaksanakan yang kedua tadi yang Bapak katakan,
memutuskan hubungan dengan anak. Karena kita masih punya harapan bahwa Tuhan pasti mengubah anak ini, pasti mengubah gitu loh Pak Paul. Kita memang nggak memutuskan hubungan, tapi kita meminta dia untuk keluar, buat usaha sendiri, hidup sendiri, supaya dia benar-benar bisa merasakan ya, atau mulai memikul tanggung jawab atas hidupnya. Ya, bertanggung jawab gitu kan dengan kehidupannya. Ada yang lain Pak Paul? Yang keempat dan terakhir adalah kita harus memandang semua ini dari lensa Tuhan. Tuhan mengizinkan ini terjadi sebab Tuhan tengah mengerjakan rencananya dalam hidup kita melalui kekecewaan yang kita alami. Namun jangan lupa ya, sesungguhnya Tuhan pun mempunyai rencana atas hidup anak-anak kita. Tetapi roda rencana Tuhan atas hidup mereka ya kebetulan melindas kaki kita dan melukai kita. Nah, ini cara kita melihatnya. Tuhan punya rencana atas hidup mereka, bukan saja atas hidup kita. Bagi anak mempunyai pengharapan yang juga baik. Menyadari, sebagai orang kalian kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang sesuatu yang diharapkan mengecewakan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara